Hello, shalom semua. Okey, pada hari ini kita ingin mengupas satu isu ataupun satu persoalan yang sering terjadi kepada anak-anak muda pada masa sekarang. Okey, untuk topik hari ini yang kita bincangkan iaitu anak-anak muda tiada pendirian yang teguh, mudah jatuh dan kadang-kadang rasa ingin mencuba oleh kerana terjebak dengan rakan-rakan di sekeliling ataupun rakan-rakan di luar sana. Okey, berdasarkan kesaksian di dalam kehidupan saya sepanjang saya mengikuti Tuhan, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak muda pada masa sekarang menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan rakan-rakan di luar sana adalah disebabkan mereka tidak mempunyai asas di dalam firman Tuhan. Kenapa saya katakan seperti begitu? Sebab saya pun pernah mengalami hal sedemikian bila saya melayani sewaktu saya di alam persekolahan, di alam college. Saya terlampau fokus dengan pelayanan saya di gereja sehingga saya lupa apakah misi, apakah motif utama saya menjadi anak Tuhan, apakah tujuan utama saya menjadi anak Tuhan. So bila saya melayani di gereja, saya hanya fokus untuk pelayanan saya saja. Begitu juga dengan anak-anak muda pada masa sekarang seperti yang saya lihat, mereka hanya fokus dengan pelayanan mereka seperti pemain muzik, backup singer, worship leader, apa-apa pelayanan mereka di gereja, mereka melibatkan diri mereka. Tetapi satu hal bila saya belajar dari kesaksian hidup saya dan bila saya perhatikan anak-anak muda pada masa sekarang, mereka lebih fokus dengan pelayanan mereka sehingga mereka tidak mempunyai dasar firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. So bila mereka berada di luar nanti di alam pekerjaan mereka, kemanapun mereka berada, bila mereka tidak ada asas di dalam firman Tuhan, itu menyebabkan anak-anak muda pada masa sekarang mereka hilang dari pelayanan mereka, hilang dari gereja dan tidak melayani di gereja lagi. Itu disebabkan mereka apa? Disebabkan masalah yang menimpa mereka. Mereka tidak dapat mengatasinya sebab mereka tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Okey, untuk faktor yang kedua yang menyebabkan anak-anak muda pada masa sekarang, yang menyebabkan iman mereka mudah jatuh, iaitu disebabkan oleh hubungan di antara pasangan mereka. Ya, seperti yang kita sedia maklum, banyak hal ini banyak terjadi di mana-mana gereja, terutamanya muda-mudi ataupun anak-anak muda pada masa sekarang. Sebab saya pun pernah mengalami hal sedemikian. Tetapi kita perlu belajar, apakah kita pernah tanya Tuhan dulu sebelum kita melakukan segala hal. So hal ini yang menyebabkan banyak muda-mudi pada masa sekarang jatuh di dalam pelayanan mereka sebab mereka salah memilih pasangan mereka, sebab mereka mempunyai perasaan yang terburu-buru untuk memilih pasangan mereka sehingga mereka lupa bertanya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan apakah ini pasangan yang sesuai untuk saya ataupun tidak. So hal ini sering terjadi kepada muda-mudi pada masa sekarang, dan bila hubungan mereka putus di tengah jalan, itu yang menyebabkan satu perasaan wujud di antara pasangan ini, iaitu perasaan marah, benci dan dendam, dan hal ini yang menyebabkan pelayanan mereka di gereja terhenti di situ saja dan menyebabkan mereka membuat keputusan untuk meninggalkan Tuhan, lepas tu meninggalkan gereja dan tidak melayani di gereja lagi. So hal ini sering terjadi kepada muda-mudi pada masa sekarang. So apapun yang kita lakukan pada saat ini, maupun kita memilih pasangan ataupun apa yang kita lakukan, kita perlu mempunyai hubungan yang teguh di dalam Tuhan. Kita perlu tanya Tuhan dulu. Di situ saya katakan, ditegaskan, saya bukan katakan pelayanan tidak penting, tetapi bila kita mempunyai dasar di dalam firman Tuhan, kita mempunyai hubungan yang intim dengan firman Tuhan, apapun hal yang berlaku, apapun masalah yang menimpa kita, kita dapat atasinya sebab iman kita sudah bersandar kepada Tuhan Yesus. Okay? Untuk faktor yang ketiga yang menyebabkan banyak anak-anak muda pada masa sekarang yang menyebabkan iman mereka ataupun mudah terpengaruh dengan rakan-rakan di sekeliling, disebabkan oleh hal ini sering terjadi bila kawan-kawan kita mengatakan kita alim, sering disisihkan, lepas tu sering dikutuk, sering dihakimi. Hal ini sering terjadi sebab saya pun pernah mengalami hal seperti itu. So, saya faham perasaan muda-mudi pada masa sekarang
Sebab anak-anak muda pada hari ini mereka sukar ataupun susah untuk dicabar. Bila mereka dicabar, dikatakan mereka alim, mereka dikutuk, mereka disisihkan, mereka mempunyai perasaan yang down, macam perasaan yang sangat kecewa di dalam diri mereka. Dan hal itu yang menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan rakan-rakan sekeliling, dan mereka mula melakukan hal-hal duniawi seperti apa-apa hal yang berkaitan dengan hal-hal di dunia. Mereka mula mengikuti sebab mereka mempunyai perasaan yang sangat kecewa, lepas tu perasaan yang malu juga bila orang cakap mereka alim. So di sini saya tegaskan, bila kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, apa-apa yang berlaku di dalam kehidupan kita, kita akan dapat mengatasinya dengan tenang. Kita akan rasa damai di dalam hati kita. Apapun orang di luar sana cakap apa tentang pribadi kita, tetapi kita tidak hiraukan, sebab kita hanya fokus, sebab kita tahu bila kita melayani Tuhan, kita akan mendapat upah yang besar di syurga nanti. Amin. Sebab dekat sini saya ada satu firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita buka dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Kita percaya Tuhan pasti memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam kehidupan kita. Amin. Di saat saya jatuh, di saat saya kecewa, firman Tuhan ini selalu meneguhkan saya. Apapun pelayanan kita di dunia ini, jika tujuan kita untuk Tuhan, terutamanya anak-anak muda pada masa sekarang, jika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, pelayanan kita akan diberkati Tuhan. Oke, so saya di sini tekankan, kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Bila kita mempunyai hubungan yang intim, hubungan kuat dengan Tuhan, apapun rakan-rakan kita di luar sana yang mula mempengaruhi kita tidak akan goyah. Iman kita tidak akan goyah. Amin. So itu saja daripada perkongsian saya. Oke, stay home, stay safe, jaga diri baik-baik. Tuhan memberkati. Amin.